Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pejabat dan jemaat Gereja Betel Indonesia, kembali kita berjumpa kembali dari Departemen Pekabaran Injil, Badan Pengurus Pusat Gereja Betel Indonesia, dan puji Tuhan, kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang anak Tuhan yang Tuhan pakai dahsyat, anak muda berusia 29 tahun, dan dia seorang pengusaha UMKM yang sukses, dan juga seorang influencer dan content creator. Dia adalah siapa saudara? Richard Theodore. Hai Pak, thank you. Gimana nih Mas Richard, kabarnya sehat selalu ya? Selalu sehat, selalu Puji sehat. Tuhan. Bisa Mas Richard sampaikan apa yang sudah dilakukan dalam UMKM ini Mas? Kira-kira. Sebenarnya gini ya, kemarin kan saya lagi ada satu program tuh Pak ya. Saya bangun rumah makan gratis sebenarnya. Tapi di situ saya bangun rumah makan gratis untuk siapapun. Ya. Karena saya nggak mau ya ada title misalkan rumah makan gratis khusus orang miskin. Atau misalkan untuk golongan tertentu lah ya. Ya, ya. Yang notabene mereka makan ke tempat itu, Ya. tapi secara jati dirinya mereka direndahkan lah. Atau misalkan dapat image bahwa mereka tuh golongan yang nggak mampu gitu loh. Jadi kayak tertekan lah. Makanya saya kemarin buat di Tangerang, Pasar Lama. Itu kemarin diresmikan sama Pak Wali, sama Kadin Banten juga. Itu saya buka rumah makan gratis untuk siapapun. Jadi siapapun boleh makan, siapapun, mau orang kaya, mau orang miskin, mau golongan agama apapun, mau ras apapun dan sebagainya, mau dia pelajar, ibu rumah tangga, pekerja, tukang ojol dan sebagainya, mereka boleh makan di rumah makan gratis itu. Itu sih Pak. Jadi, kalau nggak salah ada motonya ya Mas ya? Iya, Itu saya tertarik banget motonya hari ini diberi, hari ini diberi, besok besok memberi. memberi, apa tuh maksudnya Mas? Jadi saya pengen mengajarkan juga kemarin. Jadi saya taruh di headline-nya lah, di bawah logonya rumah makan gratis. Itu saya kasih tagline, hari ini diberi, besok memberi. Jadi saya ingin mengajarkan juga ke teman-teman atau customer-nya rumah makan gratis bahwa nggak apa-apa, hari ini kita ditolong, tapi at least kita punya plan untuk kita bisa menolong sesama gitu loh. Ya nggak apa-apa, nggak perlu harus besok juga. Mungkin besoknya itu tahun depan, mungkin besoknya itu 10 tahun lagi, dan sebagainya gitu. Dan rumah makan gratis itu memang benar-benar dibuat pribadi ya. Jadi nggak ada bantuan dari siapapun, nggak ada CSR dari perusahaan manapun, dan itu benar-benar real dari saya. Kemarin saya buat program untuk salah satunya juga kemajuan kota Tangerang lah ya, walaupun saya nggak nyalek ya, nggak ada unsur-unsur saya caleg atau apa, atau minta pengen Jadi pure nih ya Mas ya? ya, atau minta saya pengen dipilih sebagai kandidat caleg dan sebagainya. Itu pure dari hati saya pribadi untuk saya bantu orang-orang gitu. Saya juga tertarik nih Mas Richard nih, ada satu kerinduan bahwa tidak ada lagi orang kesulitan makan di Indonesia. Apa yang buat Mas memiliki kerinduan ini? Betul. Ada. Nah, saya kan biasanya Pak untuk keharian saya kan ada dua sebenarnya. Saya cuma pengusaha, ya kan. Saya punya usaha F&B, yaitu ada Sambal Bakar Indonesia, ya kan. Saya juga ada PT kontraktor, kita bangun beberapa gedung 5 lantai misalkan, atau misalkan restoran, ruko dan sebagainya, itu kita bangun juga. Nah, salah satu job site saya adalah influencer atau content creator. Saya biasanya ketemu sama orang-orang untuk lakuin sosial eksperimen. Nah, di situ saya ketemu banget nih kadang-kadang. Saya minta bantuan mereka, dia bilang, uangnya hanya cukup untuk makan. Atau misalkan saya belum makan dan sebagainya. Makanya kemarin pas saya di Tangerang, saya bangun rumah makan gratis. Tujuannya apa? Ya kalau kemarin para wartawan nanya atau teman-teman nanya, kenapa sih Cat bangun rumah makan gratis? Sebenarnya simple sih, biar nggak ada orang lagi kelaparan. Tapi kalau mau dibercandain ya, kalau mau yang bayar juga ada, saya restoran berbayar gitu loh. Jadi kalau mau yang gratis ya datang ke rumah makan gratis. Tapi kalau Bapak mau bayar ya Bapak datang ke restoran saya berbayar gitu. Saya juga punya itu kalau mau bercanda ya. Tapi dalam hati yang lubuk saya terdalam ya, saya pengen orang-orang nggak kelaparan lagi. Bahkan ya saya tegur beberapa staffnya yang lainin yang kurang baik. Jadi jangan sampai karena ini gratis kamu lainin orang nggak baik gitu loh. Bahkan misalkan kayak antrian nggak diatur dan sebagainya. Kemarin saya tegur juga tuh. Saya minta, bukan tegur lah, saya maksud kasih nasihat ke tim saya bahwa Jadi good service juga harus dilakukan betul, ya. karena yang kerja di sana itu bukan volunteer. Oh, right. Mereka kita bayar, ya kan, untuk bisa kita buka lowongan pekerjaan juga gitu loh. Masyarakat kita juga yang kita pekerjakan, gitu. Jadi tujuannya mulia banget nih ya. Di samping juga memberikan makan gratis kepada banyak orang, juga Mas mempekerjakan
orang-orang sekitar, orang-orang sekitar. Jadi untuk membuka bisa, lapangan kerja baru buat betul mereka ya. ya, walaupun angkanya nggak terlalu signifikan. Oke. Nggak kayak misalkan kalau saya buat yang komersil kayak di Sambal Bakar Indonesia. Sambal Bakar Indonesia kan karyawan sekarang 1.300 orang, Mas. Jadi kalau di angkanya sama rumah makan gratis ya nggak apple to apple lah. Iya, Tapi iya, ya impact-nya bayangin 400 sampai 500 orang per hari Iya. yang kita kasih makanan gratis supaya mereka bisa survive. Itu aja sih. Tapi apakah makanan ini berdampak? Ya, balik lagi. Dampak positif itu kan tergantung people-nya, tergantung keadaannya. Ya kalau saya pribadi cuma niatnya aja sih. Saya pengen bantu orang dengan cara apa? Bikin rumah makan gratis. Banyak juga komentar negatif. Kenapa nggak bikin sekolah, rumah ibadah dan sebagainya? At the end kita juga bakal ngelakuin itu. Tapi ini the start point-nya kita untuk kita lakuin rumah makan gratis. Itu sih. Ini kan kebetulan nih Mas ya, ini kan podcast kita adalah pemberdayaan ekonomi pejabat dan jemaat gereja melalui UMKM. Nah, sebagai pengusaha UMKM ini Mas, hal-hal apa saja yang Mas Richard sudah lakukan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, khususnya umat gereja Mas, supaya teman-teman kita dari pejabat dan jemaat gereja Betel Indonesia tahu nih, kira-kira ada nggak Mas melakukan untuk umat gereja? Sorry Pak, diulangin. Ya tadi sebagai pengusaha UMKM, hal-hal apa saja yang Mas Richard sudah lakukan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, khususnya umat gereja Oke. melalui UMKM ini? Sebenarnya gini, Ya, kalau di golongannya di perusahaan saya, sebenarnya UMKM saya nggak tahu ya masih masuk apa enggak ya, karena secara jumlah karyawan pasti udah nggak masuk kriteria UMKM. Takutnya nanti domain orang pajak tuh ya, karena kita perusahaannya udah PKP, ya kan. Nah, poinnya si saya untuk bisa memberdayakan, kalau saya pribadi ya, secara SDM ya, saya nggak menilai golongan tertentu lah ya. Karena saya berpikir bahwa gimana karyawan atau tim bisa bertumbuh ya. Kalau di saya, di timnya Sambal Bakar ya, atau di circle-nya kita lah, kita selalu buat program improvement. Karena gini Pak, apa tuh lebih jelas? program improvement itu secara SDM itu kita paksa untuk mereka bisa bertumbuh. Jadi misalkan Maksudnya bertumbuh apanya? Penghasilan? bertumbuh penghasilannya, promotion jabatannya dan Alright, sebagainya. oke. Atau mereka Karirnya ya? karirnya. Ya. Karena jangan sampai mereka bisa stagnan nih. Misalkan kerja di perusahaannya saya, mereka stagnan kerja 2 sampai 3 tahun atau sampai 5 tahun, mereka nggak jadi apa-apa gitu. Doing nothing lah. Karena saya selalu tekenin ke leader-leader di perusahaan saya bahwa jangan sampai kita sebagai sebagai atasan nggak baik kepada bawahan. Contohnya gimana nih? Misalkan contoh, saya kasih case-nya. Kita punya karyawan 1.000 orang nih Pak, betul ya? Kalau misalkan setengahnya aja kepala keluarga, kakak ya, misalkan ya, yang notabene mereka punya satu istri, misalkan atau satu suami atau satu anak, ya bebannya mereka nih, ya. Perusahaan nggak tumbuh, nggak growth, artinya stagnan nih. Jumlah outlet sama, revenue sama, jumlah store sama, dan sebagainya. Ekspansi bisnisnya terbatas atau misalnya stagnan. At least 500 kakak ini, 500 kepala keluarga ini, bakal stagnan. Mereka nggak bakal jadi apa-apa. Mereka cuman doing nothing aja di perusahaan itu. 5-10 tahun. Atau misalkan 2-5 tahun lah. Mereka buang waktunya. Makanya, kalau di perusahaan saya kasih segala target yang jelas. Perusahaan mau goalnya kayak gimana, karyawan goalnya kayak gimana. Makanya di perusahaan saya Pak, itu nggak ada tuh namanya HRD. Adanya HC, Human Capital. Karena kita beranggapan bahwa karyawan itu adalah asetnya kita. Ya kan? Kita harus jaga. Itu sih. Nah, saya juga suka, apalagi di gereja ya, kasih pandangan bahwa gimana sih biar kita bisa bertumbuh atau misalkan kita bisa berdampak sosial untuk banyak orang. Khususnya untuk umat Kristen ini lah ya. Saya selalu bilang bahwa hal simple, nggak semua orang itu ditakdirkan jadi pengusaha, betul ya? Ada juga yang jadi profesional. Apakah jadi profesional salah? Nggak juga. Yang penting adalah gimana kita ngebawa tim kita atau orang di bawah kita untuk bisa bertumbuh. Caranya gimana? Cara untuk berhasil menurut saya cuma simple Pak, cuma 2. Pertama, improvement atau upgrade diri kita setiap hari. Kedua, kita berbuat baik sama orang. Kalau kita ngelakuin 2 hal itu, saya yakin lah, apapun yang kita lakukan pasti berhasil. Apakah dari Mas Richard ini ada kerinduan nggak dari stafnya itu jadi pengusaha juga seperti Mas?
Atau Kemarin pernah memberikan motivasi kepada mereka? justru Ah, kalau misalkan di level top manajemen ya kan, artinya mereka nggak bisa ya, jadi misalkan dari waiters, ya kan, tiba-tiba jadi langsung punya usaha, nggak boleh. Mereka mesti punya jenjang karir. Tapi at least di top manajemen saya, itu justru orang-orang saya paksa. Karena gini, Pak, pengeluaran saya tuh untuk, saya bukan hitung-hitungan ya, pengeluaran saya untuk bantu orang tuh cukup besar, cukup besar. Rumah makan gratis, itu spend dana saya pribadi, itu 200 sampai 300 juta setiap bulan yang saya harus keluarkan. Pribadi ya, yang non profit luar corporate. biasa. Iya. Jadi saya harus memaksa bahwa gimana saya dapat revenue, another revenue dari orang lain. Iya. Sedangkan saya cuma punya waktu 24 jam. Artinya saya harus beli waktu orang. Betul ya? Saya invest di perusahaan orang, atau saya ajak orang untuk berpartner, mereka jalankan bisnisnya. Nah, makanya kalau di tim saya selalu kasih plan. Contoh misalkan, saya ada tim nih baru nih, namanya Al Rizky lah saya sebutin. Dia udah di sama saya itu sekitar 3-4 tahun. Dia plan kemarin untuk bikin cuci motor premium. Mereka kasih proposal ke saya, ya kan, bisnis plannya kayak mau gimana, mereka mau jalankan. Nah, plannya kita bakal bangun juga tuh. Tapi frontline atau si bisnis ownernya si Al Rizky ini, bukan saya. Saya cuma support aja, gitu, untuk dia bisa lebih berkembang. Karena saya pribadi cuma punya waktu 24 jam. Misalkan nih podcast saya habis 2 jam, waktu saya tinggal 22 jam. Perjalanan tadi macet 2 jam, waktu saya tinggal 20 jam. Tapi kan bisa melalui online kan komunikasi kan. Betul, betul. Iya kan? Makanya saya harus beli waktu orang, Yes. atau saya harus memberdayakan orang-orang di sekitar saya biar bertumbuh. Jadi saya punya pandangan juga, berhasil sendirian juga percuma Pak, nggak happy. Iya. Jadi kalau ditanya, berhasil berkat siapa? Berkat si Bang Rich, kemarin dikasih modal atau apa dan sebagainya. Jadi lebih happy Iya. dibandingkan kita berhasil sendirian. Iya. Itu sih. Nah, ini kebetulan pemirsa di sini adalah majority adalah orang pejabat dan jemaat Gereja Betel Indonesia. Di antara mereka ini, mereka sudah melakukan usaha UMKM. Namun ada pula mereka belum. Mereka masih berencana kira-kira UMKM apa yang mereka akan lakukan. Nah, sebelum lebih lanjut, saya pengen nanya sama Mas Richard ini. Kan Mas Richard sudah punya pengalaman melakukan usaha UMKM ini. Kira-kira kiat-kiat apa yang harus dilakukan sebelum memulai UMKM itu apa? Berdasarkan pengalaman. Sebenarnya simple sih ya. Kalau saya pribadi ya, saya mulai dari segala sesuatu yang saya tahu. Kecuali saya udah punya fix income yang notabene saya mau ngelakuin hal segala sesuatu yang saya belum tahu, yang resikonya tinggi. Kalau misalnya saya rugi pun saya nggak ada masalah gitu loh. Tapi sebelum saya punya buffer itu, saya harus ngelakuin sesuatu hal yang saya tahu. Karena kalau misalkan knowledge yang saya nggak tahu atau segala sesuatu hal yang saya kurang tahu, resikonya bakal lebih tinggi dibandingin return yang bakal didapat, potensinya lah, ya. Makanya kalau misalkan teman-teman ya, atau misalkan Bapak Ibu pengen buka usaha atau pengen memulai sesuatu, mulailah dari segala sesuatu yang Bapak tahu. Misalkan kayak teman saya tadi yang Rizky, ya kan, dia tahu tentang otomotif, makanya dia buka cuci motor premium, saya okein. Tapi kalau dia bilang saya pengen buka bakery dan saya lihat dia nggak punya knowledge tentang bakery, pasti saya nggak approve. Saya bilang coba cari partner, ya kan, yang jago bakery, yang kamu bisa partner sama dia untuk bisa meminimize resiko kerugiannya, gitu. Jadi mulai dulu dari segala sesuatu yang kita paling tahu. Taunya apa nih kita nih, misalkan kita taunya jago masak, ya buka F&B, food and beverage. Misalkan kita jagonya tadi otomotif atau bengkel, ya kita buka bengkel. Atau misalkan kayak manajer saya tuh, ada orang di belakang kan, dia pengen buka, katanya kemarin cuci AC, ya. Tapi karena dia nggak punya background cuci AC, ya kan, dia cari partner, orang yang sudah berpengalaman 15 tahun di dunia per-ASEAN, ya kan. Karena dia jagonya IT, dia isi gap kekosongan yang notabene mekanik itu nggak paham tuh tentang di luar operasional. Makanya dia berkolaborasi untuk nyiptain perusahaan yang proper, gitu. Gitu Pak. Jadi mulai dulu dari ya apa yang kita tahu. Jadi dengan kata lain, kalau kita mau mulai usaha, kita itu harus tahu sebenarnya passion kita itu ada di mana ya.
atau expertise kita, keahlian kita itu ada di mana. Jangan kita coba memang nggak sesuai dengan passion kita, kita coba gitu, itu salah ya Mas ya? Karena kadang-kadang ya, kita knowledge kita cukup, pengalaman kita cukup, itu aja masih gagal gitu loh. Tapi kadang-kadang ya, saya nggak bilang bahwa apa yang kita coba, yang kita nggak paham, itu pasti nggak berhasil, nggak juga. Kadang-kadang ada faktor laki lah ya, faktor keberuntungan, tiba-tiba hoki, dia sambil improvement, berhasil juga gitu loh. Permodalan perlu juga menjadi concern kan Mas? Sebenarnya gini ya, Enggak ya? sebenarnya gini ya, concernnya ya salah satu concern lah ya. Kita juga nggak bisa munafik ya. Segala sesuatu juga UUD lah ya, ujung-ujungnya duit ya kan. Butuh pemodalan, butuh capital dan sebagainya. Tapi saya berpikir bahwa di luar sana tuh Pak, banyak orang yang punya uang, bingung uangnya mau diapain. Jadi sebenarnya kalau secara pribadi ya kita nggak pernah jahatin orang. Ya, kayak misalkan contoh ya, saya bukannya sombong lah atau apa ya. Saya ada bangun brand nih, ya, brand apa namanya, brand makanan lah. Saya belum bisa sebutin mereknya. Itu capex-nya 6 sampai 7 miliar untuk buka satu outlet. Karena sambal bakar sendiri capex-nya untuk satu bangunan outlet itu kurang lebih 5 miliar satu outlet ya. Saya punya sekitar sekarang 20 outlet yang sudah buka, 6 outlet yang lagi pembangunan. Nah, saya lagi bangun satu brand lagi nih. Lebih gede karena ini premium, middle up lah, ya kan? Capex-nya, modalnya untuk buka ini adalah 6 sampai 7 miliar. Tapi karena saya dipercaya orang, brandnya belum buka nih, saya lagi bangun cabang pertamanya di Bintaro, cabang keduanya di Citra, ya kan? Itu udah ada 6 orang yang sudah siap buka. Jadi kalau 6 kali 6, 36 miliar, dia udah siapin dana. Kenapa? Karena dia percaya sama saya. Wah, si Richard nih rekam jejaknya nggak pernah nipu orang. Wah, si Richard nih rekam jejaknya, bisnisnya tangible nih, nggak aneh-aneh, ya kan? Wah, si Richard nih orangnya bisa dipercaya. Wah, si Richard nih orang ini. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang bingung masalah pemodalan, menurut saya dari sekarang, dari dulu Bu, dari sekarang, atau misalkan udah telat nih, atau misalkan dari sekarang lah saya kasih advice, jaga nama baiknya kita. Jangan sampai yang tadi saya bilang, tips untuk berhasil tuh simple. Baik sama orang, kita lakukan kebaikan, improve secara pribadi kita terus-menerus setiap harinya. Orang pasti melekat sama kita. Orang mau taruh uang berapapun ke kita, ya kan? Karena yang tadi saya bilang, Pak, saat kita sudah di level tertentu, kita sudah punya uang tertentu, waktu kita tetap 24 jam, Pak. Kita harus beli waktu orang. Orang-orang harus invest ke saya, biar mereka makin kaya gitu loh. Karena kalau misalkan mereka dapat kuenya saya, mereka juga happy. Dibandingin uangnya misalkan ya ditaruh di deposito obligasi, berapa sih bunga deposito, cuma 4%, 5% dipotong pajak dan sebagainya gitu. Dan kebetulan ini Pak ya, kalau soal permodalan nggak semua orang sampai yang modal besar, ya kan? Karena kebetulan nih teman-teman kami ini yang ada jemaat ini, mereka usahanya kuliner mayoritas. Nah, kalau untuk permodalan mungkin bagi, ini sih pemikiran saya aja nih Mas ya, eh, itu perlu juga di samping kita juga punya track record yang bagus, kita punya jiwa yang orang tidak neko-neko ya, dan bisa dipercaya. Saya yakin juga bagi jemaat atau pengerja yang ada di gereja GBI ini, kita juga perlu yang namanya ada networking ya Mas ya. Perlu kan networking? Betul, karena network itu salah satu faktor yang paling penting juga. Ya, ya. Karena apalagi ya circle-nya, at the end ya, saya menyadari ya, orang atau pengusaha tuh itu aja Pak. Atau misalkan temennya itu aja. Jadi saat kita nipu satu orang atau kita berbuat hal yang jelek ke orang, namanya pasti gampang tersebar deh. Ya. Kayak misalkan saya ketemu kemarin, gak jauh-jauh lah ya, saya cerita pengalaman saya, ya kan. Saya kemarin ada mitranya ini yang punya Istana Group di Bandung lah, properti nomor 1 lah, yang punya Istana Plaza di Bandung. Dia buka cabangnya saya di Bali. Dia ambil 3 tapi buka 1 dulu, ya kan, Sambal Bakar Indonesia. Nah, ternyata pas saya closing, dia teman-temannya investor saya juga atau partner saya juga. Jadi karena circle itu dekat, ya kan, bayangin tuh kalau misalkan saya ngelakuin satu kejahatan yang notabene punya bad historical, ya kan, pas saya mau closing saya tangan, dia tahu saya, wah si Richard tuh yang kurang ngajar tuh yang dulu nipu saya, bisa cancel tuh, ya kan. Makanya tadi saya bilang networking juga salah satu faktor yang penting. Pokoknya intinya simple deh Bu, ya. Ibu, Bapak, satu, buat kebaikan, baik sama orang. Kedua, improve diri Ibu setiap harinya.
pasti berhasil. Sambil 3 lah ya, kita doa sama Tuhan Yesus untuk pimpin tangan jalan kita. Karena saya yakin dan percaya pada satu hal, ya kan? Mungkin orang berpikir bahwa ini bakal dapat able ya. Orang berpikir bahwa tuh ngapain kerja keras, kan Tuhan udah tentuin masa depannya kita. Ya bener, saya setuju poin itu. Tapi saya punya prinsip bahwa God hold my hand and I create my future gitu loh. Bukan Tuhan yang create future kita, tapi dia pegang tangan kita nih sambil kita lukis masa depan kita mau kayak gimana gitu. Tapi kalau kita ngelukis yang nggak becus juga, ya Tuhan kasih jalan yang positif mungkin. Tapi karena kitanya nggak becus atau kitanya nggak mau berhasil dan sebagainya, ya at the end juga pasti kita jadi orang yang nggak berhasil gitu loh. Jadi dua faktor itulah ya, kalau doa sama Tuhan kan atau minta jalan sama Tuhan ya itu suatu hal kewajiban kita lah ya. Jadi dua hal ini, pertama lakuin kebaikan sama semua orang lah, jangan pilih-pilih ya kan. Kalau berteman boleh pilih-pilih, tapi kalau berbuat baik sama orang kita harus sama semua orang ya kan. Yang kedua adalah improve diri kita setiap hari ya. Bahkan ya editor saya atau tim saya, kalau editannya nggak improve, saya bakal bilang, kamu mau kerja sama saya mau berapa lama? 2-4 tahun begini terus editannya. Improve dirinya. Improve. Karena kalau kita nggak improve, kita nggak mungkin bisa berkembang. Gitu. Nah, waktu Mas Richard ini melakukan usaha UMKM, pasti ada kendala dong Mas ya. Kira-kira kendalanya apa tuh? Sebenarnya kendalanya banyak lah ya. Iya. Di operational, ya kan. Ya tipu orang dan sebagainya. Banyak lah. Jadi udah pernah ditipu dong ya Mas? Dulu ya. Saya ini orang berpikir saya ini anak orang kaya, Pak. Saya ini 2018 masih jadi manajer restoran. Di adalah di salah satu restoran di Cubing. Ya. Manajer saya itu teman SMK-nya saya. Jadi beda jurusan aja, ya. Nah, 2021 saya masih kerja di kawan lama Group di S1R Indonesia. Saya ini duty manajernya S1R cabang Puri Indah. Jadi kalau sebut nama saya Richard Theodoro, mungkin beberapa orang masih ingat. Karena saya duty manajernya. Bukan saya kerja atau misalkan saya punya relasi di kawan lama, saya masuk ke kawan lama as a duty manager, enggak, saya apply dari bawah kok. Nah, tantangannya menurut saya pribadi ya banyak sih. Tapi saya cuma ngomong masalah gimana cara menyelesaikannya. Ya, saya selalu yang tadi saya bilang pada awal, saya selalu investasi itu di person, di human, di manusianya. Makanya kalau saya pribadi, saya selalu investasi di bangunan misalkan. Saya bangunan nggak mau terlalu bagus-bagus banget. Supaya uangnya bisa saya alokasikan, supaya bisa saya hire tim yang profesional, yang bagus-bagus. Ya. Jadi kalau misalkan ada masalah, mereka bisa atasin tanpa bantuan saya pribadi. Karena kalau misalkan saya selalu tap in di perusahaan 24 hour, wah itu pasti perusahaannya nggak punya sistem yang jelas. Makanya saya selalu pribadi saranin ke orang ya, invest di tim yang proper. Tapi Mas Richard, kalau misalkan invest di tim yang proper, pasti kan butuh pendanaan yang besar. Karena labor cost-nya pasti tinggi. Gimana caranya di awal? Ya kalau saya pribadi ya, saya itu mulai dari 3 orang. Dulu namanya Mas Renal, Mas Farah, sama saya. Saya kasih mimpi Pak ke mereka Pak. Kasih mimpi. Dan kasih timeline. Mimpinya kita mau kejar sampai kapan. Karena jangan sampai kita ngejar nggak punya timeline. Lari terus, jalan terus, at the end mati di pinggir jalan. Karena kecapean. Bahan bakunya atau sumber dayanya udah habis. Nah, gimana cara hire orang-orang yang terbaik? Yang mau all out tanpa gaji yang gede. Ya, untuk di awal ya. Pertama, saya kasih masukan. Kasih percentage saham as a stakeholder. Supaya mereka punya rasa kepemilikan. Yang kedua adalah kasih mimpi. Mimpinya kita mau kayak gimana nih? Dan yang ketiga adalah kasih contoh. Bahwa saya adalah orang yang layak, leader yang layak untuk bisa mewujudkan mimpi ini. Betul, karena kalau kita nggak bisa jadi contoh ya, wah it will be problem buat kita gitu loh. Nah, makanya kalau misalkan dulu pas saya bangun ya, dulu kan brand pertama saya yang saya ngerasakan uangnya lah ya, itu ada Summer Minibar. Itu saya jalanin 3 orang, saya, Mas Renal, Mas Faras. Kita di awal ngegaji diri kita itu, bukan ngegaji lah, kita cuma dapat gaji 2 juta per bulan selama 2 tahun. Tapi at the end, kita bisa buka cabang sampai ratusan, ya kan, sampai sekarang punya beberapa PT, ya kan, dengan gaji yang sedikit. Cara kita bisa solid gimana? Ya, yang tadi saya bilang, kita punya mimpi nih. Kita pengen kemana, kita pengen bagaimana, dan bagaimana caranya untuk kita jalaninnya.
Itu sih. Jadi hire orang untuk, jadi jangan beranggapan bahwa semuanya saya sendirian nih. Ya. Nggak ada Superman yang bisa jalanin perusahaan sendirian Jadi gitu perlu loh. teamwork yang bagus juga ya Mas ya. Karena at the end yang jalanin dan bisa membesarkan perusahaan kita ya timnya kita. Dan saya selalu saranin ya ke semua teman-teman atau pengusaha untuk kita investasi di people, di timnya supaya jangan sampai ya kita investasi di tempat yang salah. Investasi di interior sampai miliaran, gaji tim seadanya. Ya. Investasi misalkan di lighting, di aset dan sebagainya, miliaran, puluhan miliar. Timnya yang ngejalanin anak SMA baru lulus, nggak mau gaji orang yang profesional. At the end, pas customer ketemu hadap-hadapan ya, face to face sama karyawannya, mereka nggak dapetin eksperimen yang diharapkan. Jadi nggak dapetin segala sesuatu yang berkesan. Ya artinya nanti conversion rate-nya bakal rendah atau misalkan orang nggak mungkin balik lagi gitu. Jadi investasi lah mas di orang-orang, di person. Jadi orang di bawah kita juga makin happy, makin bertumbuh. Jadi artinya kita juga harus punya teamwork yang bagus juga, dan juga kita sebagai leader juga memberikan contoh supaya nanti kita bisa mengembangkan bisnisnya ke depannya juga bagus ya. Jadi artinya kalau Bapak Ibu yang ingin melakukan usaha UMKM, perlu juga kita kredibilitas yang bagus juga. Di samping juga kita punya tim yang bagus, yang bisa dipercaya. Karena nanti ke depannya usaha yang kita akan lakukan itu nanti ke depannya juga akan lebih baik. Ya, Mas Richard ya. Nah, Betul. ini yang lagi viral ini kan rumah makan gratis nih Mas. Apa tanggapan masyarakat dengan rumah makan gratis? Apa mereka gini, wih asik nih tiap hari nih, saya bisa makan gratis di sini nih. Atau gimana, ada tanggapan lain misalnya Mas? Oke, saya cerita dulu dari Ah, pro dan kontranya ya. hmm, Mungkin orang melihat bahwa rumah makan gratis ini segala sesuatu orang bakal puji. Tapi enggak. Ada juga beberapa orang yang kontra lah, enggak pro. Bahkan ada beberapa teman saya, ya kan, ngasih pandangan ke saya. Cat, end goal-nya apa sih buka rumah makan gratis? Mau ngapain? Karena uang yang dikeluarin tuh gede. Itu kayak ngebakar mobil setiap bulan gitu. Saya simple lah, emang harus ada end goal-nya? Pertanyaan saya gitu kan. Ini kayak ngegaramin air laut. Bayangin tuh, kayak kita ngasih garam ke air laut, ya kan? kelihatan banget gitu. Nggak kelihatan dan dan mungkin nggak ada dampak gitu loh. Ya saya bilang, ya mungkin petani garamnya bakal lebih happy kalau kalau garamnya lebih asam, lebih asin. Saya bercandain gitu kan. Tapi saya bilang sama mereka, ini pandangannya nih harus dirubah nih, ya. Emang nolong orang harus ada feedbacknya. Emang nolong orang atau berbuat baik ke orang harus ada timbal baliknya. Nah ini persepsinya nih yang kurang pas menurut saya pribadi. Makanya saya selalu bilang, saya nggak ada end goal atau tujuan apapun. Saya pengen real cuman bantu orang. Atau misalkan kalau saya mau bercandain, saya iseng aja buka rumah makan gratis. Kenapa emang? Ada masalah. Toh, ya kan, dampak yang saya lihat dan saya rasakan ya di pas rumah makan gratis. Pas saya datang ya, misalkan kayak kemarin saya buat kunjungi rumah makan gratis saya. Orang tuh sampai cium tangan saya, sampai saya agak risih ya, karena mereka lebih tua, sampai saya tarik tangan saya. Mereka bilang, Mas Richard, makasih rumah makan gratisnya. Uang yang tadinya harusnya saya beli makanan, saya bisa alokasikan ke tempat lain. Jadi secara nggak langsung, mereka bisa saving dananya mereka. Makanya kalau misalkan ada orang yang berpikir bahwa banyak Pak komentar masih ada negatifnya, saya bingung ya sama orang-orang juga. Tapi nggak apa-apa lah. Itu komentarnya di medsos atau di mana langsung dia Ada datang secara pandangan ngomong? pribadi, ada di sosial media dan sebagainya. Tapi saya mau tekenin ke teman-teman bahwa nolong orang tuh nggak perlu ada end goal-nya, nggak perlu ada purpose tujuannya untuk diri kita ya. Jadi kalau purpose tujuannya untuk kita bantu orang ya boleh. Tapi untuk diri kita ya nggak perlu. Kita ikhlas aja. Atau kita nggak perlu ada imbal bahwa, wah saya ngeluarin 200 juta nih, harus dapat return 100 juta 50%-nya. Nggak kayak gitu. Nggak semuanya berhubungan harus as a business ya. Makanya kadang-kadang pas dulu saya buka rumah makan gratis ya, tim saya juga bingung. Pak, lu bener Pak, ini gede banget langkahnya. Karena saya bangun rumah makan gratis tuh ya, tempatnya itu mungkin habis 700-600 juta lah. Tempatnya aja ya. Biaya operasional setiap bulan, kita hitung-hitung ya.
misalkan satu orang 15.000 makan minum ya. Oke, ya. Satu orang misalkan yang datang 400 orang sampai 500 orang. Anggap berarti 15.000 kali 400 atau kali 500. Jadi angkanya sekitar 6 sampai 7,5 juta. Betul ya? 6 sampai 7,5 juta, saya anggaplah ambil 6 jutanya aja, ya. 6 juta dikalikan 30 hari. Berarti uang yang keluar tuh 180 juta setiap bulannya. Belum biaya listrik, biaya karyawan ada 6, air, ya kan, utility dan sebagainya. Plus sewanya, ya kan? Itu masih sewa ya? Masih Bukan? sewa. Oh, saya pikir Sewa. udah didirikan langsung pribadi. Enggak, Oh. jadi kita sewa, ya, sewa. Jadi kita sewa plus kita renovasi lah. Nah, itu mungkin biayanya itu 200 juta something. Belum di luar biaya konten saya. Konten saya tuh ya, kayak kemarin saya borong pom bensin. Bayangin saya borong pom bensin, saya bagi-bagi ke ribuan orang. Atau misalkan saya borong jajanan pasar lama kemarin, saya bagi-bagi ke 1.000 orang. Itu nggak kecil angkanya. Jadi kalau misalkan ditanya, Cat, profit gak nih? Ya pasti nggak profit. Ya. End goal-nya apa? Mau jadi gubernur kah? Biar balik modal? Atau apa dan sebagainya? Nggak ada. Nggak ada. Mungkin orang berpikir bahwa, wah ini orang kaya, apa gabut dan sebagainya. Nggak juga, saya nggak kaya-kaya banget. Karena nolong orang tuh tergantung posisinya kita. Kita mau nolong orang apa enggak. Makanya, kayak misalkan contoh, kenapa sih berani keluarin uang 200 juta setiap bulan? Atau sampai 300 juta? Ya anggap aja, saya nggak beli mobil tahun ini, saya bagi-bagi ke orang. Simpel itu. Atau misalkan saya borong dagangan orang nih, atau saya borong pom bensin misalkan habis dana misalkan 100 juta misalkan. Anggap aja, saya tadinya mau beli jam Rolex nih, ya misalkan harganya 300 juta. Saya tahan nih buat kepentingan saya pribadi. Jam Rolexnya saya turunin nih ke Garmin misalkan yang cuma 16 jutaan. Ya kan? Selisihnya ada berapa ratus juta tuh. Saya bagi-bagi ke orang-orang. Sesimpel itu aja. Jadi itu berbicara tentang mindsetnya aja sih Pak. Mau gak kita untuk bantu orang? Sangat ini banget ya, inspiratif banget nih apa yang disampaikan Mas Richard. Nah, yang terakhir nih Mas, ya, apa ada pesan tambahan yang ingin disampaikan Mas Richard sehubungan dengan pemberdayaan ekonomi pejabat dan jemaat gereja melalui UMKM ini, agar pemirsa di sini bisa tahu, ada nggak kira-kira tambahan lagi? Itu sih. Mungkin Bapak Ibu yang tadi saya bilang bahwa perlu dicatat ya, kunci sukses itu simpel aja Pak. Ya. Ya. Kita berbuat baik sama orang, ya kan, lakuin satu hal kebaikan. Kedua, kita improve diri kita, ya kan. Dan di bawah-bawah kita, kalau kita improve diri kita nih Pak, di bawah-bawah kita pasti ngikutin. Ya. Istri kita, suami kita, Iya. anak-anak kita, bawahan kita, dan sebagainya. Karena dua kunci ini yang membawa kita untuk kita bisa berhasil. Sambil kita doa sama Tuhan Pak ya. Minta jalan, minta pandangan. Karena jujur Pak, kalau saya pribadi Pak, waktu itu saya nggak doa sama Tuhan, atau misalkan saya nggak minta pandangan sama Tuhan, secara logika ngapain saya buang-buang duit ratusan juta setiap bulan gitu loh. Mendingan saya flexing setiap setiap bulan. Atau misalkan, Atau mungkin nazarnya Mas Richard kali waktu itu. ya saya memang, saya bilang, saya pernah cerita sama orang nih ya, kenapa buka rumah makan gratis? Saya anggap begini, salah satu cita-cita saya, tahu gak jawabannya apa? Cita-cita yang bijak. Masa saya buka rumah makan gratis dibilang nggak bijak? Aneh kan? Ya kan? Cita-cita yang bijak, ya kan? Tapi saya bilang selalu kasih pandangan ke orang-orang, ya. Mungkin ya saya selalu beranggapan, anggap bahasa kerasnya, ya nggak semua orang pinter kan, anggap aja di posisi yang kurang pinter gitu loh, ya. Atau misalkan nggak semua orang baik gitu loh, anggap aja dia di posisi orang yang nggak baik. Jadi jangan sampai karena negatif advice-nya dari mereka mempengaruhi saya tetap di jalannya saya gitu, di right-nya saya gitu loh. Saya selalu bilang bahwa simple, kenapa bangun rumah makan gratis, kenapa harus berbuat baik sama orang? Apa feedbacknya, apa end goal-nya? Nggak perlu ada end goal. Kita buat baik sama orang, nggak perlu ada timbal baliknya, nggak perlu mikirin profitnya dan sebagainya. Karena saya yakin lah, ya burung di pinggir jalan aja Tuhan kasih makan kok. Masa kita berbuat baik sama orang, Tuhan nggak kasih makan sama kita, gitu. Jadi prinsip Alkitabiah banget yang dilakukan oleh Mas Richard ini, seperti Tuhan Yesus juga, waktu kita melakukan kebaikan, kita tidak mengharapkan timbal balik lagi, karena prinsipnya adalah pasti apa yang ditabur akan dituai. Betul, Gitu. ya kan? Yang kita tabur hal positif, pasti kita tuai hal yang positif juga. Iya. Oke, ya pemirsa, demikian kita melakukan podcast dengan Saudara Richard Theodore.
kesimpulan yang kita dapat pelajari hari ini buat para pemirsa khususnya jemaat dan juga pengerja Gereja Betel Indonesia, bahwa kita melalui podcast ini harapannya adalah penjelasan yang tadi kita sudah sampaikan dari Departemen Pekabaran Injil dan juga narasumber Saudara Richard Theodore, itu dapat membuka wawasan baru buat Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya para pelaku UMKM yang ada atau yang berencana untuk melakukan UMKM, karena kita percaya bahwa Bapak Ibu, apa yang dilakukan itu pasti kalau kita bawa dalam doa, seperti tadi yang disampaikan dari Departemen Pekabaran Injil, bahwa kita segala sesuatu kita mulai dengan doa, minta tuntunan Tuhan, dan percayalah bahwa Tuhan akan berikan hikmat bagi kita. Dan saya percaya waktu kita melakukan dengan hati penuh ucapan syukur dan terlebih rotak-rotakan Tuhan jujur, dan kita akan berhasil melakukan usaha ini. Dan saya percaya melalui podcast hari ini menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya para jemaat dan pejabat Gereja Betel Indonesia, dan saya percaya bagi kemuliaan semua untuk nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat para pemirsa semua untuk podcast hari ini, dan juga terima kasih Mas Richard, dan kita akan berjumpa kembali buat podcast kita berikutnya dari Departemen Pekabaran Injil. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Mas. Makasih.